Nah, sekarang kita akan coba ukur dulu berapa hasil jadinya heksagon ini. Untuk dari sudut ke sudut yang runcing, di sini kita dapat ukuran 16 cm, dan yang dari posisi datar kita dapat ukuran kurang lebih 13 cm. Nah, dari heksagon yang cantik ini kita bisa buat jadi sebuah tas yang keren banget loh. Bagaimana caranya? Tonton di video tutorial kami berikutnya ya. Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah membuat heksagon dengan bentuk motif yang cantik seperti ini, seperti bintang kejora. Teman-teman bisa cek video tutorialnya di link yang ini, atau bisa cek di description box ya. Nah, dari 7 buah heksagon seperti ini bisa menjadi tas yang cantik loh. Seperti apa? Sudah pada penasaran kan? Tonton terus video tutorial ini sampai habis ya. Oke, di sini saya sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah punya 7 buah heksagon. Selanjutnya kita akan tata ke-7 heksagon ini dan kita satukan. Untuk cara penataan atau penyusunannya seperti ini ya. Di sini 2 heksagon sebagai bagian tengah, sisi depan dan sisi belakang ya. Ini sisi buruk dan ini sisi baiknya. Lalu 1 heksagon kita lipat seperti ini, kita letakkan di bagian bawah. Ini akan menjadi alasnya nanti. Oke. Lalu jadi di sini kita lipat di posisi mendatarnya ya. Yang berikutnya kita lipatnya pada posisi meruncing. Seperti ini. Penempatannya seperti ini. Jadi nanti di bagian ini kita satukan kedua sisinya. Oke, seperti ini. Lalu sisi yang satunya juga. Oke, seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya kita lipatnya juga sama. Runcing ketemu yang runcing. Kita posisikan seperti ini. Oke. Jadi seperti ini untuk penataan ke-7 heksagonnya. Selanjutnya, untuk menyambungkan ke-7 heksagon ini, kita akan lakukan teknik jahit lilit menggunakan bantuan dari jarum kristik dan benang rajutnya. Di sini kita siapkan 2 warna, warna merah dan warna coklat kekinya. Oke. Nah, untuk caranya, di sini kita ambil dulu 2 heksagon. Kita akan satukan ini dan ini ya. Pertemuan kedua heksagon ada di bagian warna coklat di sini. Jadi kita akan masuk dulu dari bagian dalam. Kita bisa lilitkan 2 kali untuk mengunci.
kita menuju ruang satu rantai. Oke, ini kita dari bagian sisi buruk ya. Ini sisi baiknya. Ini juga kita lihat dari sisi buruk. Setelah masuk di satu rantai yang ini, kita masuk satu rantai yang sebelahnya, yang heksagon satunya. Jadi di sini kita akan jahit dari sisi buruk. Kedua heksagon ini kita ambil serat yang paling dekat. Satu serat dari kanan, satu serat dari kiri. Jadi karena ini kita pengerjaannya dari sisi buruk, loop yang kita ambil adalah yang front loopnya. Nah, yang warna coklat sudah. Selanjutnya warna merah. Jadi di sini kita jalan 2 benang. Selanjutnya kita masuk front loop DC yang warna merah. Begitu pula sisi yang satunya. Oke. Kita lakukan seperti ini. Oke. Ketiga DC yang warna merah sudah berhasil disambungkan. Kita letakkan dulu yang warna merah. Kita kembali ke yang warna coklat. Di sini kita selipkan dulu benangnya. Tarik secukupnya, jangan terlalu kencang supaya tidak mengkerut ya. Kita lanjut menyatukan yang warna coklat. Dua, tiga. Kembali ke yang warna merah, kita selipkan dulu. Kita lanjut menyatukan yang warna merah. Nah, di sini saya sudah selesai menjahit hingga bagian ujung, yaitu bagian yang satu rantai. Nah, dari sisi depan, hasil jahitan kita seperti ini. Rapi ya. Jadi yang merah ketemu merah, yang coklat bertemu coklat, seperti ini. Dan yang teman-teman perlu perhatikan, saat memasukkan benang seperti dari sini ya. Tadi dari yang warna coklat keki ke warna coklat keki, di sini melewati jahitan yang warna merah. Pastikan dia tidak terlihat dari sisi depan. Serat benang coklatnya yang lewat tadi. Supaya hasilnya dari sisi depan terlihat rapi. Oke.
kita akan lanjut menyatukan ke heksagon yang berikutnya. Jadi yang bagian saya satukan tadi dari sisi ini ya, sebelah sininya tadi belum. Nanti di sini juga akan kita jahit seperti ini. Karena sekarang kita berada di posisi sini benangnya, berarti selanjutnya heksagonnya seperti ini posisinya. Teman-teman bisa jahit arah sini dulu, bisa juga ke arah sini dulu dengan cara yang sama seperti tadi ya. Oke, kita lakukan penyambungan ini dengan teknik jahit lilit dari sisi dalam hingga ketujuh heksagonnya sudah tersatukan seperti posisi penataan yang tadi. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan menjahit ke 7 heksagon ini. Nah, di sini saya sudah selesai menjahit semua bagian. Ketujuh panelnya sudah terhubung. Ini bagian dalam tampak seperti ini. Tapi untuk bagian luar sambungannya terlihat seperti ini. Cantik banget ya motifnya. Kalau badan tasnya sudah selesai, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian handle atau strapnya. Untuk membuat strap, di sini saya pakai benang yang warna coklat keki karena warna benangnya masih tersisa cukup untuk strap. Kalau yang merah sudah sisanya tinggal sedikit. Kita akan mengerjakan di sisi ini. Kita mulai dari ruang satu rantai yang ada di pojok. Kita masuk di bagian rantai, ambil benang, kita kunci dengan satu rantai. Nah, seperti ini. Di sini kita akan buat pengganti DC. Oke, kita bisa pasang penanda di sini. Lalu kita buat satu DC di masing-masing lubang. Di sini ekor benangnya kita ikutkan dalam merajut. Kita lanjutkan membuat satu DC hingga lubang satu rantai yang ada di sini. Nah, ini hasil jadinya setelah saya membuat DC hingga satu rantai yang ada di ujung sini. Total DC ini ada 23. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Kita buat satu rantai dulu, balik. Di sini sisa benang yang ikut tadi bisa kita rapikan dulu. Kita kembali ke sini. Kita akan lakukan decrease di sisi kanan dan kiri. Jadi di sini kita akan buat pengganti DC di lubang yang pertama. 2 serat kita jadikan satu, biarkan dulu. Lalu di sebelahnya kita buat DC. Jangan diselesaikan dulu. Setelah ada 2 serat di sini, kita jadikan satu.
Di sini stitch pertama kita. Selanjutnya masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC lagi. Sisakan 2 lubang yang terakhir. Oke, tersisa 2 lubang terakhir. Di sini kita buat 2 DC decrease. 1, 2, 3 serat jadikan 1. Kita buat 1 rantai lagi, balik, kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Kita buat pengganti DC di lubang yang pertama tanpa menambahkan 1 rantai, kita biarkan dulu. Lalu kita buat lagi 1 DC di lubang yang kedua. Kita sudah punya 2 DC, jadikan 1. Ini adalah stitch pertama kita untuk baris yang ketiga. Kita lanjut 1 DC di tiap lubang. Sisakan 2 lubang yang terakhir. Tersisa 2 lubang terakhir. Di sini kita akan lakukan 2 DC decrease lagi. Oke. Selanjutnya untuk baris yang keempat, kita akan menggunakan tusuk HDC. Jadi kita kaitkan benang, masuk di lubang pertama, ambil 3 serat, kita biarkan dulu, kaitkan lagi benang, masuk di lubang kedua, ambil benang, ada 5 serat, baru kita jadikan 1. Lalu kita pasang lagi penandanya. Oke, kita sudah selesai membuat 2 HDC decrease. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan 1 HDC. Ini dan sisakan 2 lubang terakhir. Tersisa 2 lubang terakhir, kita buat 2 HDC decrease lagi. Rantai. Kita lanjut mengerjakan baris yang kelima, masih dengan tusuk HDC di lubang pertama dan lubang kedua. Kita buat 2 HDC decrease. Lalu 1 HDC di lubang berikutnya hingga tersisa 2 lubang yang terakhir. Tersisa 2 lubang terakhir, kita buat 2 HDC decrease lagi. Satu rantai, balik. Sekarang kita sudah sampai di baris ke-6. Kita akan buat HDC decrease lagi.
dan 1 HDC tiap lubang hingga tersisa 2 lubang terakhir. Di 2 lubang yang terakhir kita buat 2 HDC decrease lagi. Nah, untuk baris ke-6 ini jumlah stitch yang tersisa adalah 13. Kita akan lanjutkan terus. Masih menggunakan HDC. Dua HDC decrease di awal dan di akhir. Sisanya kita isi 1 HDC. Nah, ini hasil jadinya untuk baris yang ke-7 dengan total sisa stitchnya di sini ada 11. Kita buat lagi 1 baris HDC decrease di awal, lalu 1 HDC di masing-masing lubang, dan sisakan 2 lubang yang terakhir. Tersisa 2 lubang terakhir, kita buat decrease lagi. Kita sudah menyelesaikan baris ke-8 dan di sini tersisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stitch. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-9. Untuk baris ke-9 dan seterusnya kita sudah tidak melakukan decrease lagi. Jadi kita akan buat 9 stitch bolak-balik. Di sini mulai dari baris ke-9 ini kita akan buat DC. Kita pasangkan dulu penandanya. Nah, kita buat 9 DC bolak-balik sejumlah 10 baris. 4 5 6. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 10 baris DC. Selanjutnya kita akan buat 5 baris HDC bolak-balik. Jadi talinya di sini kita kombinasi antara 10 DC dan 10 baris DC dan 5 baris HDC. Nah, di sini saya sudah selesai menambahkan 1 2 3 4 5 baris HDC. Jadi kita akan lanjutkan terus membuat strap ini 10 baris DC dan 5 baris HDC selang-seling hingga mencapai setengah dari panjang yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin buat tali selempang. Kurang lebih panjangnya kalau dihitung dari sini 90 cm. Jadi saya akan buat di sini hingga mencapai panjang 45 cm. Nah, di sini saya sudah selesai membuat bagian strap untuk satu sisi.
Di sini saya melakukan pengulangan 10 baris DC dan 5 baris HDC-nya 3 kali. Jadi di sini saya terakhir membuat 5 baris HDC. Kita bisa potong benangnya agak panjang karena nanti akan kita gunakan untuk menjahit. Oke, kita akan ulangi pola yang sama mulai dari baris yang pertama ini hingga baris yang terakhir di sini di sisi yang satunya. Di sini saya sudah selesai membuat handle-nya di kedua sisi. Tadi yang satu sisi kan sudah kita potong agak panjang untuk menjahit. Yang sisi satunya berarti kita potong pendek, nggak apa-apa. Kita kunci dulu. Selesai. Sekarang kita tata strap ini supaya tidak melintir posisinya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan jahit menggunakan bantuan sisa benang ini tadi dan jarum kristik. Di sini kita jahit dengan teknik lilit. Supaya hasilnya lebih kuat. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya tas sling bag kita menggunakan 7 buah heksagon dengan motif seperti bintang kejora ini. Ternyata kalau sudah digabungkan jadi seperti motif keramik ya, keramik yang cantik banget. Nah, sahabat rajut, kita akan coba ukur dulu berapa hasil jadinya tas ini ya. Untuk alas, di sini lebarnya kita dapat ukuran 23 cm. Lalu untuk tinggi ke sini bagian tengahnya kita dapat ukuran 19 cm. Lalu untuk panjang strapnya kita ukur dari sini. Saya dapat ukuran kurang lebih 92 cm. Oh iya, kalau untuk tinggi bagian samping ini ukurannya adalah 25 cm. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you. Bye.